sunnah-sunnah Rasulullah, pernyataan, perbuatan, dan berbagai macam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Arba'in An-Nawawi ini sebulan lebih kita waktu itu di hadis keberapa kita berhenti. Tapi tab ini kalau dibuka hadis yang 2 bulan 3 bulan yang lalu, begitu dibuka lagi akan muncul hadis itu. Jadi nggak dari awal, ini keunikan. Jadi mudah-mudahan ini sekarang tuh ada di hadis ke-9 gitu. Karena ini kalau nggak dirubah, ditutup, dibuka lagi selama ini hadisnya gitu. Jadi halamannya tuh ini gitu kan. Mudah-mudahan ini. Kalau yang masih ingat nanti diingatkan saya. Al-haditsut tasi, hadis ke-9. Hadisnya dari Abi Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibni Sakhrin yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu sumber riwayatnya Abu Hurairah. Kemudian yang mengeluarkan hadisnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini bisa kita temukan selain dalam kitab An-Nawawi, di kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya qauliyah atau sabda Nabi, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, Abdurrahman ibni Sakhrin. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Yuhadditsu, menceritakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Ini matan hadisnya, ini pernyataan Rasulullah atau sabda Rasulullah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang kalian lakukan, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah perintah itu berdasarkan kemampuan kalian, semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya kehancuran orang-orang yang pernah hidup sebelum kalian itu kasratu masailihim, hanya karena mereka terlalu banyak mempermasalahkan urusan mereka, wa ikhtilafuhum an anbiya'ihim, dan karena mereka sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hadzal haditsu yarsumu tariqan wadihan lil muslim. Hadis ini menggambarkan satu cara yang jelas atau metode yang jelas lil muslim untuk seorang muslim yasiru alaihi yang berjalan di atasnya. Jadi dengan hadis ini kita bisa mendapatkan cara yang jelas. Wasababul hadis asbabul wurud hadis ini kama jaa fi riwayat Muslim, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan. Jadi dalam pernyataan Rasul itu, dalam kejadian yang pernah Rasul sabdakan atau Rasul lakukan, itu sebahagian besar ada sebab-sebab terjadinya. Itu disebut asbabul wurud. Asbabul wurud, sebab-sebab hadis ini diucapkan, atau ya sebab-sebab hadis ini ada. Kalau Al-Quran turun disebut asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Ini salah satu peristiwa penyebabnya. Turunlah ayat tertentu. Untuk Al-Quran asbabul nuzul, untuk hadis asbabul wurud. Kalau kita mah asbabul kurunyung barangkali ya. Kok tiba-tiba ngomong begitu gitu. Sebab-sebabnya. Kalau orang Sunda kasang tukang. Ayah kasang tukang. Nah. Kalau bahasa Indonesia ada latar belakang. Nah, hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ada sebabnya, yaitu di hadis Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nasu innallaha kataba alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah oleh kalian. Faqama rajulun minal hadirin wa qala, maka salah seorang di antara yang hadir itu berdiri, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aqulu amin. Wahai Rasulullah, apakah melaksanakan haji itu setiap tahun? Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terdiam, tidak langsung menjawab. Summa a'ada sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengulang kembali pernyataan beliau, ayuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai orang-orang, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka lakukanlah ibadah haji. Faqama ar-rajulu wa 'ada as-su'ala marratan tsaniyah. Lalu orang yang tadi kembali berdiri dan bertanya lagi dengan pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya apa tadi? Aqulu amin. Apa setiap tahun? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau aku jawab iya, pasti diwajibkan tiap tahun itu ibadah haji. Yakni kullu sanatin, setiap tahun diwajibkan nanti. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Li'anna al-hajja yahtaju ila safar, karena ibadah haji itu butuh perjalanan yang panjang, yang jauh. Wa yahtaju ila takalif, butuh biaya, butuh dana yang besar. Wa yahtaju ila quwwatin badaniyah, butuh kekuatan fisik.
butuh vitalitas ibadah haji itu. Falidzalika lam yujibhullahu jalla wa ala. Oleh karena itu Allah tidak mewajibkan illa marratan wahidatan fil umr, kecuali dalam seumur hidup itu cuma sekali saja atau sekali seumur hidup. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah peristiwa itu, daruni ma taraktukum, tinggalkanlah oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Yakni la tas'alu an asya, jangan suka bertanya-tanya yang tidak perlu. Lam tu'maru biha, sementara tidak diperintahkan tentang hal itu. Ma umirtum bihi fafa'alu, apa yang diperintahkan kepada kalian lakukan saja itu yang diperintahkan. Wa ma nuhitum anhu fajtanibu, apa yang dilarang kepada kalian tinggalkan. Amma an tas'alu amma lam tu'maru bih, adapun jika kalian bertanya-tanya tentang sesuatu yang tak diperintahkan, fahada laisa min salihikum, ini tidak maslahat bagi kalian. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Belum saja. Ya betul. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla. Ini adalah sebahagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu azza wa jalla, an ya'tiyal insan minal awamir bima yastati, bahwa manusia itu kalau melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah-perintah dalam agama itu berdasarkan kemampuan, tidak dipaksakan. Yang tidak mampu berarti tidak usah melaksanakan. Walladzi la yastati'uhu yaskutu anhu, orang yang tidak mampu melaksanakan suatu kewajiban perintah syariat, perintah agama, maka gugur perintah itu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Lalu di dalam ayat lain Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberatkan kepada satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya. Famastata'ahu al-insan minal wajibatid diniyah fa innahu yaf'aluh, apa saja yang manusia bisa melaksanakannya, mampu melaksanakan kewajiban agama, maka lakukan itu yang mampu. Wa man lam yastati fa innahu yaskutu anhu hatta yazula udru. Jika tidak mampu melaksanakan satu kewajiban agama, maka gugur kewajibannya sampai uzurnya, illatnya, ketidakmampuannya itu sampai hilang, menjadi mampu lagi. Kalau gitu. Jadi ukurannya kalau dia ketika miskin bukan wajib zakat tapi menerima zakat, sampai dia sejahtera baru ada kewajiban zakat. Orang yang sedang kuat-kuatnya, orang yang sedang fit, ya jangan sholat sambil duduk, tapi sholatlah dengan berdiri. Maksudnya al-aslu sholat itu berdiri. Ada duduknya tahiyat itu tapi syar'i. Tapi kalau tidak mampu boleh duduk. Ketidakmampuan itu bisa terjadi karena dirinya memang sakit atau karena tidak mampu untuk bergerak bebas, seperti di dalam mobil misalnya kan, tidak bisa bergerak bebas, itu kan susah, berdiri dijedak kan umpamanya. Itu dimungkinkan seperti itu. Jadi tetap dilaksanakan kewajiban tetapi sesuai kemampuannya. Itulah yang menjadi bagian dari rahmat Allah kepada orang-orang yang memeluk agamanya, tidak disusahkan, tidak diberatkan, ya gitu. Wa hadza min yusri hadhihi syariah, inilah salah satu dari mudahnya syariat agama Islam, tidak pernah mempersulit. Wa raf'iha lil haraji 'anin nas,
kewajiban menjadi tidak ada jika manusia ada halangan. Seperti itu. Kemudian ada sabda Nabi, qala wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang, aku cegah, ya. Larangan dari Rasul itu kan pada dasarnya ada dua nanti hasil, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi larangan jauhi saja. Apa yang aku larang jauhi, fajtanibu. Ammal manhiyu anhu fa innahu yujtanabu kullu. Berbeda dengan melaksanakan kewajiban, berbeda dengan melaksanakan perintah agama, syariat agama. Kalau syariat agama ada perintah dilaksanakan apapun, sholat, zakat, haji dan seterusnya, maka dilaksanakan sesuai kemampuan. Ada yang mampunya bertahap, ada yang mampunya memang sedikit, ada yang sama sekali tidak bisa melaksanakannya. Gitu ya. Di dalam syariat itu kan kewajiban ada dua, ada kewajiban yang sifatnya gugur secara total dalam arti tidak dilaksanakan, ada yang dirubah seperti sholat harusnya berdiri, nggak bisa duduk, karena itu kewajiban azimah namanya. Azimah itu nggak bisa ditinggalkan walaupun sakit parah, walaupun ada uzur, tetapi diringankan dengan cara yang berubah. Tapi kalau zakat tidak mampu ya sudah, tidak. Ya pokoknya saya nggak mampu 2,5%, mampunya 1%, ya nggak bisa. Sudah aja nggak mampu gitu. Tapi kalau sholat namanya kewajiban azimah. Azimah itu nggak bisa ditinggalkan. Ya itulah terjadi, sholat itu bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring berisyarat. Ya kalau nggak bisa isyarat acan, ya udah sholatin aja katanya. Karena orang yang nggak bisa isyarat itu sudah mungkin wafat. Nah, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau di hadis itu kan yang pertama ya, berikutnya kepada kewajiban. Dibalik. Di sini dijelaskan dalam syarahnya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Pernyataan atau sabda Rasulullah tentang apa saja yang aku larang maka jauhilah. Nah, ammal manhiyu anhu, adapun tentang larangan dari Rasul, fa innahu yujtanabu kullu, harus ditinggalkan totalitas. Tidak bisa sebagian-sebagian, harus total. Ya. Kalian nggak boleh ini sehari, 2 hari, terus nggak boleh. 1%, 2%, total kalau larangan mah. Gitu ya. Rasul melarang zina, Rasul melarang judi. Apa bisa? Judinya hari Senin boleh ya? Selasa enggak gitu, nggak bisa begitu. Ya. Atau si anu boleh, ini nggak boleh, nggak bisa. Total. Nah kalau perintah sesuai kemampuan, tapi kalau larangan total tinggalkan. Kenapa? Li'anna tarka ashalu minal fi'li. Karena meninggalkan sesuatu, berhenti dari sesuatu itu lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Sedangkan al-fi'lu, melaksanakan sesuatu itu ta'ti minhu ma tastati'. Jadi dilakukan berdasarkan kemampuan. Jadi begini, misalnya kalau orang disuruh berhenti untuk tidak melakukan hal yang dilarang, diam saja sudah bisa, diam. Kalau dia pergi kemudian di terminal atau di tempat tertentu misalnya bisa melakukan perbuatan yang melarang, perbuatan yang buruk, akhlak yang buruk yang dilarang, diam di rumah, udah nggak kemana-mana, mudah kan, diam saja. Itu. Beda dengan melaksanakan sholat, wudu dulu, ya kan? Pergi ke masjid, kemudian pakai baju dulu, wah segala macam gitu kan? Tuh begitu. Jadi ada proses-prosesnya melaksanakan perintah itu, kan gitu.
sholat sunat dulu begitulah. Nah, makanya ketika sudah persiapan dari rumah, kemudian begitu sampai ke masjid nggak sempat, nggak bisa sholat sunat karena sudah qomat, maka semampunya, dia mampunya langsung saja ikut berjamaah gitu. Maka gugurlah, gitu kan? Gugurlah keharusan sholat sunat. Ada hadis contohnya misalnya, idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Jika sudah dikumandangkan qomat, tanda sholat berjamaah dimulai, maka tidak ada sholat, gugur sholat sunatnya. Gitu. Nah, kalau kewajiban itu kan prosesnya banyak. Tapi kalau meninggalkan larangan yang dilarang Nabi, mudah, diam saja. Dilarang berbicara yang fitnah. Udah diam, jangan ngomong. Mudah kan? Tapi kalau bicaralah yang benar, yang baik, yang ada dalilnya, itu butuh proses. Cari dulu dalilnya, susun bahasanya segala macam. Oh kan begitu ya prosesnya. Kalau nggak mampu, ya cari yang dia mampu begitu. Sama sekali enggak, udah tinggalkan saja. Nah, jadi ketika larangan itu disampaikan Rasul, maka kewajiban kita adalah tinggalkan total. Tidak bisa sepotong-sepotong. Kenapa? Sebab mudah meninggalkan atau berhenti dari yang dilarang itu dibanding melaksanakan perintah. Coba. Oleh karena itu, ya, seorang muslim itu perlu memperhatikan berbagai macam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tarku fahadha la ahada ya'jazu anhu. Meninggalkan sesuatu yang dilarang itu pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa. Karena dia tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan biaya banyak. Coba zakat kan harus usaha dulu, kumpulkan harta, ya kan, wah segala macam. Gitu kan. Perintah tuh perintah. Tapi kalau berhenti dari sebuah yang dilarang, cukup dengan diam, itu mudah. Ya, begitu. Li'anna tarka ashalu, meninggalkan sesuatu itu mudah. Ya gitu. Ini kalimatnya meninggalkan sesuatu. Ya. Anak santri itu lebih mudah diam di rumah, nggak ke sekolah dibanding ke sekolah. Ya kan? Keluar dulu pakai seragam, naik motor, pakai angkot. Tapi kalau meninggalkan, ini konsep meninggalkan, udah diam saja, nggak pakai biaya, itu mudah. Nah, jika ada larangan dari Rasul tentang satu larangan dalam agama, ya sesungguhnya pada dasarnya gampang, diam saja. Gitu. Walihada, oleh karena itu, qala Rasul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang untuk dilakukan, kalau makanan untuk dimakan, ya apa saja gitu. Kalau ucapan yang diucapkan, larangan itu apa saja, fajtanibuh, tinggalkan. Walam yakul, di dalam larangan tadi, di dalam pernyataan tadi, Nabi tidak bersabda begini, ijtanibu mastata'tum. Tuh, enggak begitu hadisnya. Tinggalkan semampu kalian, enggak begitu. Bal qala, justru Nabi bersabda, fajtanibuhu, tinggalkan itu perkara. Kullu wahidin yastati'u an yatrukal manhiya. Setiap orang bisa pada dasarnya meninggalkan larangan itu. Allahumma illa fi halatid darurah, kecuali jika benar-benar kondisinya darurat. Ya, darurat. Misalnya, idza turra ila manhi fa innahu yaf'aluhu min babir ruhsah. Jika benar-benar ada dalam kedaruratan untuk suatu larangan, maka diringankan dengan konsep ruhsah, peringanan. Misla an yudtarra ila aklil maitati, seperti seseorang darurat terpaksa harus memakan daging bangkai. Fa innahu yatanawaluhu liyubki ala hayatihi,
Karena dengan alasan bahwa dia memakan daging itu padahal bangkai demi kelangsungan hidup. Kita pernah sering disampaikan mungkin contoh-contoh misalnya gini kan, ya famaniturra ghairu bagin wala adin. Ya gitu ya. Ada di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengalami kedaruratan atau kritis kemudian tanpa berlebihan, ala kadarnya saja boleh. Yang tadinya misalnya ini bangkai, haram hukumnya asal sepotong disobek atau dikerut sepotong kemudian dimakan demi kelangsungan hidup. Itu bukan jadi halal sesungguhnya, tetapi kedaruratan. Tapi kalau dimakan sampai semuanya habis dan nambah, itu menjadi tetap haram lagi, nggak boleh. Hanya sekedar mengganjal rasa lapar mungkin kan. Yang penting tubuh kita tersuplai oleh nutrisi makanan sehingga dibutuhkan oleh tubuh itu ada. Hanya untuk menahan lapar sekilas saja, sementara saja, sampai nanti mendapatkan makanan yang halal. Jika tidak ada, misalnya rumput-rumputan tidak ada, umbi-umbian tidak ada, asli tidak ada, cuman ada bangkai doang, bangkai saja. Nah itu, ini namanya adalah babir rukhsah ad-daruratu tubihul mahdurat di dalam sebuah kaidah usul, bahwa jika darurat itu menjadi dibolehkan yang tadinya dilarang. Hukumnya tidak jadi halal, tetapi sebatas waktu itu jadi diringankan. Summa innahu haddara min kasratil as'ilah. Tadi sudah selesai. Jadi hadisnya dari Nabi itu begini tadi. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan totalitas. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Karena tidak semua orang mampu melakukan sesuatu perintah syariat. Kan begitu ya. Orang yang tidak memiliki anggota tubuh dengan lengkap, sementara dia harus wudu, ya jangan dipaksakan. Ya, padahal wudu kewajibannya adalah membasuh muka, membasuh tangan dan kaki dan kepala. Yang nggak punya kepala jangan dibasuh, tapi nggak ada ya orang nggak punya kepala. Mungkin tangannya ada yang kekurangan atau kaki tidak ada. Ya udah yang dibasuh yang ada saja. Itu artinya bahwa melaksanakan berdasarkan kemampuan, jangan dipaksain. Bagaimana kalau pakai kaki palsu? Itu bukan kaki. Udah ya. Seperti itu, cuman dibersihin ininya aja. Bisi ada najis gitu. Gitu. Nah, seperti itu loh. Sedangkan konsepnya meninggalkan yang dilarang itu mudah. Meninggalkan yang itu mudah pada dasarnya. Nah, kita bisa buktikan itu ya. Nah, apa hubungannya dengan pernyataan berikutnya ini nih? Summa innahu haddara min kasratil as'ilah. Lalu Rasulullah SAW setelah menyatakan apa yang aku larang ditinggalkan, apa yang aku perintahkan laksanakan semampu kalian. Lalu Rasul memberikan peringatan supaya jangan suka banyak tanya-tanya yang enggak penting. Allati la yuhtaju ilaiha fi umuruddin. Dalam urusan agama jangan terlalu banyak bertanya yang enggak penting. Kalau dia enggak paham, kalau dia belum ngerti, mungkin tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada perintahnya. Tetapi bertanya-tanya yang enggak penting, tidak krusial, tidak karena istilahnya tidak urgen, itu tidak perlu, enggak usah. Wa daraba lidzalika masalan bil umamis sabiqah. Kenapa tidak boleh bertanya-tanya yang tidak perlu? Makanya Rasul kemudian menggambarkan ilustrasinya atau menggambarkan contoh kejadian nyata di masa lalu tentang umat yang hidup sebelum umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ada umat Islam yang lain yang dibawa oleh Nabi yang lain, seperti dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Nabi Yahya, Nabi Zakaria,
sampai Nabi Ibrahim. Itu mereka juga umat Islam semuanya. Cuman beda zaman. Umat Islam yang terakhir zamannya nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Dalilnya sudah pernah kita sampaikan karena Yakub dan Ishak berkata dengan tegas wa nahnu lahu muslimun, kami semua adalah orang-orang muslim yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, apa contoh yang dimaksud Rasulullah mengingatkan umat Islam itu jangan sampai kejadian bertanya yang enggak penting dalam hal agama. Fa innahu idza kasuratil as'ilatu, jika terlalu banyak bertanya-tanya yang enggak keruan, fa innahu hina idin yahsulul haraju wadayyiku 'alan nasi, karena nanti pada akhirnya banyak pertanyaan itu akan lebih menyulitkan manusia, lebih menyulitkan dan menyusahkan yang bertanya-tanya itu sendiri. Ya kan? Sering kita juga dalam kehidupan sehari-hari kalau ada orang banyak nanya tapi nggak penting. Beda orang yang nggak paham, orang yang ingin tahu dengan dasar ilmu dengan orang yang nanya-nanya nggak keruan. Akhirnya disusahin orang-orang yang menjawab. Kan gitu ya. Ya, peristiwanya yang sering digambarkan dalam Al-Quran itu sering disampaikan para ustaz adalah kisah Nabi Musa yang orang Bani Israil itu ya, nanya sampai warnanya ditanyain sapi itu, segala macam, itu ya. Akhirnya disusahkan, jadi susah kan. Nah, wabittali hadalladzi yuksiru su'al, maka berikutnya orang yang terlalu dan sering banyak bertanya-tanya yatrukut ta'ah, pada akhirnya ternyata meninggalkan ketaatan. Jadi sebetulnya dia itu adalah modus supaya nggak melaksanakan suganwe, jadi nggak boleh suganwe jadi nggak disuruh gitu. Jadi kan biasanya kalau anak kecil begitu, supaya nggak disuruh, supaya nggak melaksanakan yang disuruh, nanya ke sana kemari kan. Ya udahlah nggak usah, gitu kata yang nyuruhnya. Si Gana mah pingin seperti itu kali ya. Jadi supaya apa? Ya trukut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu berfirman ini sebagai peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah engkau bertanya-tanya an asya'a, tentang perkara-perkara, in tubdalakum tasukum, jika dijawab, jika dijelaskan kepada kalian, tasukum, malah kalian jadi susah sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum ma'afallahu anha, jika engkau bertanya tentangnya ketika Al-Quran itu diturunkan, maka jika disampaikan kepada kalian, Allah akan memaafkan kalian dari beberapa hal yang diturunkan dalam Al-Quran tadi. Wallahu ghafurun halim, Allah maha pengampun dan maha sabar. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Tentang hal-hal dalam syariat agama itu pernah orang-orang sebelum kalian itu, salaha qaumun min qablikum, kaum yang bertanya-tanya sebelum kalian, summa asbahu biha kafirin, akhirnya bukan taat, pada akhirnya bukannya dia melaksanakan perintah, malah jadi kafir. Karena banyak bertanya, ketika disampaikan malah kesulitan sendiri gitu. Fattakallufu fil asilati mad'atun ila tarki wattanattu'. At-takallufu fil as'ilah, membebani diri, memberatkan diri sendiri dengan banyak bertanya, itu mad'atun ila tarki, itu malah menggiring orang untuk meninggalkan perintah yang diwajibkan, malah yang diharuskan gitu. Wattanattu', ya, bahkan dia menjadi malas jadinya gitu. Ini kejadiannya terjadi di zaman dahulu. Makanya kata yang dalam hadis Rasul, ma umirta bihi fa'ti minhu mastati', apa yang diperintahkan lakukan semampunya. Jadi begitu. Wa manuhita anhu
tanibu, apa yang dilarang tinggalkan saja. Jadi kalau larangan tinggalkan total, kalau perintah silahkan lakukan semampu kalian. Jadi ketika ada perintah banyak nanya, malah kita berat, padahal mah lakukan aja semampunya. Jadi gitu. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha bijaksana, tidak akan memberatkan orang. Tapi orang itu memberatkan diri sendiri. Begitu. Wa ma 'alaika illa al-itba'u faqat. Kewajiban Anda dengan syariat agama itu ngikutin saja. Ya. Wala ta'ti bi asya'in min indik. Enggak usah kita ikut-ikutan ribet dengan berbagai macam pertanyaan yang enggak jelas. Pada akhirnya ternyata pertanyaan itu enggak mau melaksanakan ternyata. Au taftarid asya, ya, atau justru mengharus-haruskan sesuatu. Ya, begitu. Nah, pada akhirnya banyak orang yang berinisiatif yang enggak jelas, begitu. Padahal agama mudah, agama gampang. Gitu. Hadza minat taqdim baina yadayillahi wa rasulih. Inilah hal yang harus kita lakukan di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu cukup taat saja. Begitu. Taat saja, agama itu taat saja. Ya, karena kadang tidak semua perintah agama itu masuk akal. Ya, pokoknya taat, karena ini kan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Begitu. Allah perintahkan begini, ya lakukan sajalah. Kita enggak usah merekayasa, kita enggak usah membuat-buat sesuatu, begini perintahnya, begini begitu, udah lakukan. Gitu. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, la tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasul. Rasul aja belum menjelaskan gimana-gimana, dia udah nanya-nanya yang enggak keruan. Kayak tadi, haji sudah diwajibkan, sok lakukan haji. Ya, lakukan. Tiap tahun ya Rasul begitu kan. Padahal Rasul kan enggak ngejelasin. Ya. Kalau sholat jelasin kan? As-salawatul khamsu, sholat 5 waktu, laksanakan. Kan begitu jelas. Udah laksanakan 5 waktu. Kan begitu. La taqul, janganlah engkau katakan limada lam yujibillahu kada. Kenapa Allah tidak mewajibkan begini, begitu, begini, begitu? Limada lam yukharrimullahu kada. Kenapa Allah tidak mengharamkan ini, itu, ini, itu? La tas'al misla hada soal. Enggak perlu tentang agama kita nanya-nanya yang enggak keruan. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa dalam syariat agama Islam itu bertanya yang kita enggak ngerti, enggak paham itu harus supaya kita bisa melaksanakan dengan benar. Tetapi jika melontarkan pertanyaan yang enggak penting, bahkan cenderung hilah, modus untuk menghindari perintah, ini dilarang. Yang nggak perlu nggak usah ditanyain, kan begitu. Nah, pandai-pandailah kita di dalam bertanya, jangan sampai kita bertanya yang dilarang oleh Allah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini mah sebagai ilustrasi ya. Kita di rumah kadang-kadang dengan santri, mungkin ya kalau guru, kalau orang tua dengan anak, kadang-kadang pada akhirnya suka kesel. Ini anak kenapa sih disuruh banyak nanya begitu? Rupanya nggak mau melaksanakan itu. Nah, mirip begitulah, mirip begitu. Nah, dalam syariat apalagi tidak boleh itu. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah inti hadis yang ke-9, bahwa larangan dari Allah dan Rasulnya itu, kan kalau dari Rasul itu ada larangan, pasti dari Allah juga. Karena Rasul tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr ada tentang wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul perintahkan, anjurkan, maka laksanakan. Apa yang Rasul cegah, yang Rasul tidak suka itu
maka berhentilah gitu. Nah, penjelasan dalam hadis ini bagaimana melaksanakan perintah agama, perintah sunnah, perintah syariat itu, maka kalau melaksanakan perintah bisa sesuai kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan agama itu total. Makanya di dalam tauhid itu ya, yang pertama Allah sebutkan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bit tagut, siapa saja yang kufur kepada tagut didahulukan, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah. Maksudnya kita nggak benar kalau iman tapi nggak meninggalkan tagut. Kita melaksanakan sholat perintah tapi tidak meninggalkan maksiat, itu nggak benar. Tinggalkanlah maksiat itu, laksanakan perintah. Artinya dalam melaksanakan perintah Allah, perintah syariat agama, jangan dicampurkan dengan kebatilan yang kotor-kotor. Jadi nggak benar nanti. Itu kan ada istilah STMJ ya. Salat terus maksiat jalan terus, itu nggak bisa. Jadi kotor ibadah kita. Makanya bersihkan dulu. Ibaratnya kita ketika mau pakai baju yang bersih, ya kan dicuci dulu. Habis dicuci baru dijemur, disetrika. Ini jangan disetrika dulu baru dicuci, kan nggak benar. Jadi nanti nggak benar. Bersihkan dulu kotorannya, bersihkan dulu kemusyrikannya, baru kita melaksanakan sesuatu sehingga sesuatu yang baik dalam perintah agama itu menjadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Perintah Allah laksanakan dengan kemampuan, larangan Allah tinggalkan totalitas. Karena meninggalkan larangan mudah, ashal daripada melaksanakan sesuatu, gitu ya. Itu pelajaran pada subuh hari ini tentang hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga menjadi ilmu, bermanfaat, dan menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan beragama kita sehari-hari. Syukran ala ihtimamikum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.